awal sebelum komputer. Fondasi manual informasi. Pada masa ini, sebelum abad ke-20, pengelolaan informasi sepenuhnya bergantung pada metode manual. Organisasi dan individu mencatat, menyimpan dan memproses data menggunakan alat-alat sederhana seperti pena, kertas, buku besar, dan lemari arsip. Karakteristik utamanya yaitu pengelolaan manual. Semua tugas terkait informasi dilakukan oleh manusia. Pencatatan fisik, data diabadikan dalam bentuk fisik, rentan terhadap kerusakan dan kehilangan. Proses lambat, yaitu pengolahan data memakan waktu lama dan seringkali tidak efisien. Rentan kesalahan. Kesalahan manusia menjadi risiko utama dalam pencatatan dan perhitungan. Keterbatasan skala. Sulit untuk mengelola volume data yang besar. Contoh, sistem akuntansi berbasis buku besar, inventarisasi barang yang dicatat tangan, surat menyurat fisik sebagai media komunikasi utama. Implementasi. Pengambilan keputusan seringkali didasarkan pada intuisi dan pengalaman daripada analisis data yang komprehensif. Pertumbuhan organisasi dibatasi oleh kemampuan pengelolaan informasi yang terbatas. Era mesin akuntansi elektronik tahun 1890 sampai 1940-an, yaitu awal otomatisasi mekanis. Nah, periode ini menyaksikan kemunculan mesin-mesin mekanik dan elektromekanis yang dirancang untuk mengotomatisasi tugas-tugas akuntansi dan pengolahan data yang repetitif. Karakteristik utama. Otomatisasi terbatas. Mesin-mesin khusus digunakan untuk tugas-tugas tertentu. Peningkatan kecepatan, yaitu pengolahan data menjadi lebih cepat dibandingkan metode manual. Reduksi kesalahan. Otomatisasi membantu mengurangi kesalahan perhitungan. Contoh, mesin Hollerith dikembangkan oleh Herman Hollerith untuk sensus Amerika Serikat. Mesin ini menggunakan kartu berlubang untuk menyimpan data dan memungkinkan tabulasi serta analisis yang lebih cepat. Ini dianggap sebagai cikal bakal pemrosesan data otomatis. Mesin tabulasi. Pengembangan lebih lanjut daripada mesin Hollerith. Digunakan untuk berbagai aplikasi pengolahan data. Selanjutnya ada mesin akuntansi elektromekanis. Mesin ini yang dapat melakukan operasi aritmatika dasar dan mencetak hasil, membantu dalam tugas-tugas pembukuan. Implementasi. Efisiensi dalam pengolahan data meningkat secara signifikan untuk tugas-tugas spesifik. Membuka jalan bagi pemikiran tentang otomatisasi proses bisnis yang lebih luas. Era komputerisasi awal tahun 1950 sampai 1960-an, yaitu kelahiran komputer dan TPS. Munculnya komputer elektronik generasi pertama menandai revolusi dalam pengolahan informasi. Komputer mainframe yang besar dan mahal mulai digunakan oleh organisasi besar. Karakteristik utamanya yaitu pertama, komputer mainframe. Ukuran besar membutuhkan ruang khusus dan tenaga ahli untuk pengoperasian. Selanjutnya, pengolahan data transaksi TPS. Fokus utama adalah mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang seperti pengajian, pemrosesan, pesan, inventaris, dan faktur. Tujuan utamanya adalah efisiensi operasional. Selanjutnya, bahasa pemrograman tingkat rendah. Pemrograman dilakukan menggunakan bahasa yang dekat dengan instruksi mesin, seperti bahasa assembly. Selanjutnya ada batch processing, yaitu data dikumpulkan dalam kelompok batch dan diproses secara periodik, bukan secara real time. Selanjutnya yaitu media penyimpanan awal. Media penyimpanan awal ini penggunaan kartu berlubang dan pita magnetik
untuk input dan menyimpan data. Implementasi, yaitu kecepatan dan akurasi pengolahan data meningkat drastis. Organisasi dapat menangani volume data yang besar. Meskipun mahal, komputerisasi memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi yang mampu mengadopsinya. Era Sistem Informasi Manajemen atau SIM, yaitu pada tahun 1970 sampai 1980-an. Pada tahun ini dinamakan itu informasi untuk pengambilan keputusan. Dengan perkembangan komputer mini dan mainframe generasi kedua dan ketiga, fokus sistem informasi mulai bergeser dari sekedar efisiensi operasional dan penyediaan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan manajerial. Karakteristik utama yaitu komputer mini, ukuran lebih kecil dan harga lebih terjangkau dibandingkan mainframe, memungkinkan lebih banyak organisasi untuk mengadopsi teknologi komputer. Selanjutnya ada Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Ini dirancang untuk menyediakan laporan terstruktur dan ringkasan informasi kepada manajer di berbagai tingkat organisasi. Laporan ini membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, penggunaan database. Nah, perkembangan teknologi database memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih terstruktur dan efisien, serta memudahkan akses dan pelaporan informasi. Selanjutnya ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman yang lebih mudah dipahami dan digunakan mulai populer. Misalnya Java dan Fortran. Implikasi. Manajer memiliki akses ke informasi yang lebih relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Konsep integrasi data mulai muncul dengan penggunaan database. Selanjutnya di era sistem pendukung keputusan atau SPK dan sistem informasi strategis SIS, yaitu pada tahun 1980 sampai 1990-an. Keunggulan kompetitif dan dukungan analisis. Nah, munculnya komputer pribadi atau PC dan jaringan komputer membawa perubahan signifikan dalam lanskap sistem informasi. Karakteristik utamanya yaitu komputer pribadi atau PC. Nah, harga terjangkau dan mudah digunakan, memungkinkan individu dan departemen memiliki kemampuan komputasi sendiri. Jaringan komputer, yaitu memungkinkan berbagi data dan sumber daya antar komputer, membuka jalan bagi sistem informasi yang lebih terdistribusi. Sistem pendukung keputusan SPK. Nah, ini dirancang untuk membantu manajer membuat keputusan semi terstruktur atau tidak terstruktur melalui analisis data, pemodelan, dan simulasi. Selanjutnya yaitu Sistem Informasi Strategis atau SIS, di mana pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif seperti menciptakan produk atau layanan baru, mengurangi biaya atau membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Selanjutnya antarmuka pengguna grafis atau GUI, di mana ia membuat interaksi dengan komputer menjadi lebih intuitif dan mudah digunakan. Implikasi. Pengambilan keputusan menjadi lebih berbasis data dan analitis. Organisasi mulai menyadari potensi strategis teknologi informasi untuk memenangkan persaingan. Akses ke teknologi informasi menjadi lebih luas. Selanjutnya yaitu di era internet dan e-business tahun 1990-an sampai 2000-an, yaitu konektivitas global dan bisnis digital. Ledakan internet dan World Wide Web mengubah secara fundamental cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan.
Karakteristik utamanya yaitu pertama ada internet dan www, di mana ia menghubungkan jutaan orang dan organisasi di seluruh dunia, menciptakan platform baru untuk komunikasi, perdagangan, dan informasi. Selanjutnya ada e-commerce, di mana transaksi jual beli barang dan jasa secara elektronik melalui internet. E-business, pemanfaatan teknologi internet yang seluruh aspek bisnis termasuk pemasaran, layanan pelanggan, kolaborasi, dan rantai pasokan. Selanjutnya sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem terintegrasi yang mengelola seluruh proses bisnis utama organisasi seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan logistik. Sistem Customer Relationship Management atau CRM, di mana sistem yang fokus pada pengelolaan interaksi dan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan penjualan. Implikasi. Jangkauan bisnis menjadi global. Muncul model bisnis baru berbasis internet, fokus pada pelanggan dan personalisasi layanan semakin meningkat, bahkan integritas sistem informasi menjadi krusial untuk efisiensi dan efektivitas bisnis. Selanjutnya, era digital dan transformasi, yaitu pada tahun 2000-an sampai sekarang. Data besar, kecerdasan buatan, dan mobilitas. Era ini ditandai oleh perkembangan pesat teknologi digital yang semakin canggih dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Karakteristik utamanya yaitu ada teknologi mobile. Perangkat seluler seperti smartphone, tablet menjadi platform utama untuk mengakses informasi dan layanan. Selanjutnya, cloud computing, di mana penyediaan layanan komputasi, server, penyimpanan perangkat lunak melalui internet memungkinkan fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Selanjutnya, big data atau data besar, di mana volume data yang sangat besar, beragam, dan bergerak cepat, yang memerlukan teknik analisis khusus untuk menghasilkan wawasan berharga. Selanjutnya ada kecerdasan buatan atau AI dan pelajaran machine learning. Kemampuan sistem komputer untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Internet of Things atau IoT. Jaringan perangkat fisik, kendaraan, bangunan, dan item lain yang tertanam dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas jaringan yang memungkinkan objek-objek ini mengumpulkan dan bertukar data. Selanjutnya ada media sosial, di mana ini adalah sebuah platform online yang memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi konten, dan membangun komunitas. Selanjutnya ada transformasi digital, di mana pengguna teknologi digital untuk mengubah secara fundamental cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Fokus pada pelanggan, pengguna atau user experience UX. Desain sistem informasi yang intuitif, mudah digunakan, dan memberikan pelanggan yang positif bagi pengguna. Implikasi. Data menjadi aset strategis yang sangat penting. Pengambilan keputusan yang semakin didukung oleh analitik data dan AI. Interaksi dengan pelanggan menjadi lebih personal dan real time melalui berbagai saluran digital. Inovasi dan adaptasi yang cepat menjadi kunci keberhasilan organisasi. Keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama. Sejarah perkembangan sistem informasi adalah perjalanan yang dinamis dan terus berkembang.